Hai hai hai, halo. Kembali lagi di kisah dalam sebuah lensa. Hari ini kisah dalam sebuah lensa akan mengajak kalian jalan-jalan ke Museum Pegadaian di Sukabumi. Kali ini, lensa kita tidak menyorot ingar-bingar jalanan kota atau wisata alam. Kita akan melangkah pelan memasuki sebuah ruang mesin waktu yang menyimpan sejarah panjang ekonomi Nusantara. Sebuah tempat yang mungkin jarang masuk radar liburan biasa, tapi menyimpan cerita yang luar biasa. Mari melangkah ke dalam dan biarkan tempat ini yang bercerita. Buat kamu yang bertanya-tanya, kenapa museum ini ada di Sukabumi? Kenapa nggak di Jakarta atau di kota Bandung? Jawabannya, pada tanggal 1 April 1901, di kota yang sejuk inilah, tepatnya di Jalan Pelabuhan 2 nomor 119 Tipar, Citamiang, Sukabumi, pemerintah Hindia Belanda mendirikan lembaga pegadaian negara yang pertama kali di Indonesia. Dulu, Sukabumi adalah pusat perkebunan yang sangat kaya. Banyak saudagar, pekerja, dan masyarakat yang membutuhkan perputaran uang cepat. Dan ternyata, dari sinilah sistem gadai resmi itu lahir untuk melawan rentenir yang mencekik masyarakat pada waktu itu. Nah, coba kita lihat ada yang unik di museum ini. Kita lihat visual virtual yang menampilkan uang, logam, dan juga emas yang memang ikonik sekali dengan pegadaian. Daya tarik utamanya adalah kita bisa melihat wujud asli alat-alat transaksi masa lampau. Kalau ini ada kotak penyimpanan uang ya, kalau sekarang mungkin deposit box nih ya. Nah, ini ada mesin ketik yang memang zaman dulu dipakai untuk melakukan administrasi di pegadaian. Nah, di sini juga ada mesin hitung mekanik sepeda tua yang mungkin dulu digadaikan oleh pemiliknya. Hingga berangkas-berangkas besi raksasa buatan Eropa abad ke-19 yang masih kokoh berdiri. Coba lihat deh timbangan emas kuningan ini. Sangat presisi pada zamannya. Yang paling uniknya, tempat ini bukan sekedar memajang barang, tapi memajang cerita tentang bagaimana nenek moyang kita bertahan hidup, memutar modal, dan menyelamatkan aset keluarga dari masa ke masa. Kenapa sih kamu harus menyempatkan diri ke sini kalau lagi ada di Sukabumi? Nah, karena museum ini memberikan perspektif yang berbeda. Ini bukan tentang perang atau senjata pahlawan, melainkan tentang urat nadi ekonomi rakyat Indonesia. Tempat ini sangat tenang, sangat edukatif, dan pastinya memberikan pengalaman visual lintas zaman yang sangat berkesan untuk dikenang. Ini merupakan barang-barang yang dilelang di zaman dahulu nih. Nah, ini alat sempoa nih. Ini merupakan papan informasi yang dulu sebagai kantor pegadaian di sini ya.
Dulu mesin ketiknya kayak gini nih, bukan komputer kayak sekarang. Nah, ini merupakan buku panduan atau tata cara melakukan pegadaian di waktu dulu. Banyak juga koleksi-koleksi terkait alat-alat dan juga benda-benda yang dulu digunakan di kantor pegadaian. Ada jaga malam nih guys. Jadi pada masa lalu jam jaga ini digunakan para penjaga malam untuk melaksanakan ronda keliling kantor cabang. Kalau ini adalah stempel, mungkin dulu digunakan kalau ada yang digadai atau ada barang yang memang ditebus. Nah, sekarang kita coba lihat keluar nih. Ini adalah area luar dari Museum Pegadaian Sukabumi. Sangat asri, banyak pepohonan. Udara di Sukabumi juga mendukung untuk suasana yang sejuk, hikmat, dan tentunya penuh edukasi di Museum Pegadaian. Nah, ini adalah sepeda yang juga digadaikan di zaman dahulu ya. Kalau ini adalah sepeda motor yang menjadi alat transportasi dalam operasional kesehariannya di kantor pegadaian. Kita lihat nih, masih sepeda zaman dahulu ya. Nah, ini adalah area luarnya. Kalau kamu bersama keluarga mengunjungi Museum Pegadaian, jangan takut bosan. Karena di sini banyak beragam permainan yang bisa dimainkan oleh anak-anak. Ada gazebo juga. Jangan lupa kalau kesini kita ambil foto. Oke, terkadang sejarah yang paling dekat dengan keseharian kita lah yang paling jarang kita perhatikan. Terima kasih sudah ikut berjalan dalam keheningan Museum Pegadaian hari ini. Bantu channel ini terus bertumbuh dan kasih tahu kami di kolom komentar museum atau bangunan sejarah mana lagi yang harus kita kunjungi selanjutnya. Tetaplah berjalan, tetaplah bercerita, dan tetaplah bahagia. Sampai jumpa lagi di perjalanan berikutnya hanya di Kisah Dalam Sebuah Lensa. Bye-bye.